Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Monggo Bapak pinarak Pak. Nggih, wonten dawuh napa? Nggih, ngeten Dokter. Nggih. Soal kula mriki ngeten. Sampun pirang-pirang dinten niki rasane niku ngeten. Mboten saged tilem sing jelas. Masalah utamane kula niku mboten saged tilem Bu Dokter. Nggih. Kinten-kinten niku penyebabnya napa Bu Dokter? Oh, ngoten nggih. Bapak keluhannya Pak sinten asmane nun sewu sakdenipun? Pak Sastro. Pak Sastro nggih. Kalau saya boleh tahu Pak Sastro usianya berapa saat ini? Umur kula 50 gangsal. Oh nggih, 56 tahun nggih Bapak nggih. Bapak Sastro tadi bilang tidak bisa tidur. Nggih. Sudah berhari-hari. Nggih. Baik. Ada yang dirasakan mungkin Bapak keluhan badannya napa sakit napa ada napa? Nggih nek anu nek kadang niku nek jelalah pas wonten gawean wong kula kan nggih petani nggih Bapak. Ning sawah niku gaweane rada akeh, rada banter. Nggih. Rada mikir gawean utawa mikir ragat sawah ngeten. Nek dalu mboten saged tilem. Oh, Nawane niku. jadi kalau ada pikiran gitu langsung Nggih. nggak bisa tidur Nggih. ya Pak nggih. Kalau boleh tahu kebiasaannya Bapak enten kebiasaan merokok? Nggih lah wong pripun melih nek jenenge wong tani niku nek sambi nyambut gawe ra disambi udut niku rasane yo pripun ngeten dadi nggih niku nggih. Baik. Kalau kebiasaannya minum kopi napa teh ngoten? Nek ngopi biasane nggih nek enjing. Oh, Paling enjing ngopi ngoten. Aderenge budal nyambut damel ngeten sabin ngeten nika ngopi riyin. Pokoke paling nggih sarapane rada awan biasane. Menggo kiriman. Soalnya nek esuk kan yo dereng mateng. Nggih. Berarti kalau sarapan juga kadang terlambat nih Pak. Nggih. Ya, nggih. Mas Sewu tadi untuk merokoknya Bapak sudah berapa lama merokok? Nek hitungan tahun nggih mulai SMA niku pun ajar Dokter. Berarti nggih pun bisa untawis. Sudah lama ya. Nggih. Sehari berapa banyak Bapak merokok? Nek setengah adah nggih entek niku. Oh iya. Lumayan nggih. Nek diitung nggih pinten nih? 6 ler napa niku. Oh nggih. Baik. Baik, kalau sekarang yang dirasakan ada sakit mungkin pusing, apa badannya capek, ngoten? Ini ku wau nek jelalah bengi niku beberapa hari kan bisa saged. Jadi saged tilem. Jadi ini nek esuk niku nggih penawak niku rasane ya lemes gak penak, pokoke dipun lah ra karuan gitu niku. Nggih, lumrah gitu nggih, enggak semangat gitu nggih. Baik. Nggih, Bapak. Jadi kalau boleh saya simpulkan nggih, jadi terkait dengan keluhan yang Bapak Sastro rasakan, Bapak merasa beberapa hari ini nggak bisa tidur, badannya merasa capek, nggak karuan, kemudian Bapak juga merasa ada pusing juga, Pak, kemudian Bapak pekerjaannya sebagai petani, dengan kebiasaan merokok, serta kebiasaan ngopi, baik, ya. Jadi kalau boleh saya beri saran ya Pak, ini terkait dengan permasalahan sulit tidur itu memang biasa terjadi pada usia-usia jenengan, jenengan itu kan sudah mau memasuki usia lansia, termasuk usia yang rentan, dimana kalau jenengan itu aktivitas fisiknya itu tidak teratur, terus kemudian jenengan juga banyak pikiran, itu pasti otomatis jenengan akan kurang tidur. Nah ini mungkin ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak terkait dengan masalah sulit tidur. Jadi sebetulnya kalau yang namanya manusia itu di setiap usia itu ada batas maksimalnya, atau dari usia itu ada batas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tidur, Pak. Jadi kalau misalnya untuk gambar ini, nah biasanya kalau dari manusia lahir terus kemudian bayi sampai usia anak-anak itu waktu tidurnya lama Bapak, bisa butuh waktu sampai maksimal 14 jam. Nah nanti semakin bertambah usia itu kebutuhan tidurnya berkurang Bapak memang. Nah tapi untuk masuk usia jenengan usia 50 tahun itu
paling tidak butuh waktu tidur itu 7 sampai 8 jam satu hari. Ngoten nggih. Jenengan sudah merasa bisa tidur sebanyak itu belum? Ya mau, dereng Nggak saged. bisa ya Nggih. Pak ya, nggih, karena ada pikiran macam-macam itu nggih. Baik. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita mulai ubah Bapak. Nggih. Nggih. Caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa cara yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk merubah dan memperbaiki pola tidur Bapak. Oh, mantap. Nggih ya. Ini yang pertama mungkin. Nah, ini terkait dengan kebiasaan Bapak tadi nggih. Nah, Bapak kan tadi bilang Bapak sering merokok, nggih. Kemudian Bapak sering minum kopi, nggih. Ternyata Bapak kalau jenengan ngunjuk kopi sama sering merokok itu juga salah satu penyebab jenengan sulit tidur. Nggih. Jadi kalau saya bilang mungkin kalau suruh berhenti merokok kan nggak bisa ya Pak ya. Nah, saran saya mungkin bisa diatur Pak untuk merokoknya dikurangi sedikit demi sedikit, tapi sebelum tidur jangan merokok. Nggih. Paling mentok nggih sonten, nggih itu kalau bisa lebih bagus lagi dikurangi. Nah, kemudian tadi terkait minum kopi sama teh. Nah, kalau lebih dari siang hari ketika minum, nah itu juga bisa bikin jenengan nggak bisa tidur. Jadi sebaiknya kalau misalnya minum kopi sama teh ya pagi hari saja. Nah, itu cukup nggih. Nah, tapi nanti pelan-pelan juga dikurangi seperti itu, nggih. Dan tadi Bapak bilang kebiasaannya terlambat dahar. Nah, kira-kira kalau diubah dari jam makannya yang jam 9 itu ke pagi bisa mboten? Ya, kalau mau berangkat nggih nanti nggih sanjang sama garwane ya sama istrinya. Kira-kira kalau mau berangkat itu dari pagi itu sudah dibawakan bisa apa tidak? Gitu nggih. Ya. Terus kadang-kadang yang bikin kita juga sulit tidur itu kalau jam tidur kita berbeda Bapak. Nggih. Jadi kalau kita itu misal hari ini tidurnya jam 8 malam, besoknya jam 10, nggih. Besoknya jam 12 malam. Itu kan berbeda nggih jamnya. Nah, itu bisa merubah nopo rasanya tidur kita. Seperti itu, nggih. Jadi kalau bisa nanti diusahakan tidur itu diatur jamnya. Nggih. Kalau jenengan kulinone memang kira-kira jam tidur paling pasnya itu jam 8 atau jam 9 malam, nggih. Itu terus nanti tiap hari diatur, nggih, berusaha. Memang awalnya sulit Pak, nggih. Sulit sekali mungkin karena awal-awal belum terbiasa, nggih. Tapi lama-lama insyaallah bisa, nggih. Kemudian kalau untuk beraktivitas fisik sehari-hari jenengan cuma di sawah? Nggih, ada nggih. Telas wekdal. Oh nggih. Pagi sampai sore nggih di sawah nggih. Baik. Nah, mungkin nanti bisa Pak disisipi olahraga di tengah-tengahnya jenengan kerja di sawah. Iya, betul. Jadi kalau jenengan hanya bekerja di sawah, kurang kegiatan peregangan, itu juga badan jadi lelah. Nggih. Kalau jenengan nanti sering ada aktivitas fisik nggih dengan olahraga teratur, nanti jenengan malamnya bisa lebih nyenyak. Jadi ada rasa mengantuk. Nggih. Nah, kemudian untuk pola pikiran itu memang ya rentan nggih usia-usia seperti Bapak, kan memang kadang-kadang mungkin pikirannya susah untuk dihilangkan nggih yang berat-berat itu. Tapi dicoba ketika mau tidur dipelongkan semuanya nggih. Pikirannya dileremke. Nggih, ngaten nggih. Nah, bahayanya apa Pak kalau jenengan misal tidak istirahat cukup? Nah, nanti bahayanya jenengan bisa gampang sakit. Nah, makanya tadi jenengan bilang ya badannya lungkrah. Nah, itu karena istirahatnya kurang. Seperti itu, nggih. Kemudian juga nanti bisa berefek ke penuaannya lebih cepat. Jadi kelihatan lebih cepat tua. Nah, nanti jenengan jadi nggak bisa konsentrasi. Nggih. Jadi jenengan juga kadang kalau mau ngapa-ngapain bingung, suka lupa. Ngoten nggih. Leres mboten nek beberapa hari ini nggak bisa tidur jadi nggak konsentrasi nggih. Nek naruh sesuatu napa-napa lalen ngoten nggih. Nah, seperti itu. Itu memang dampaknya nggih. Nah, terus kemudian nanti juga bahaya jenengan bisa komplikasi penyakit macam-macam nggih. Mulai dari penyakit tensi tinggi atau penyakit gula darah nggih. Darah tinggi niku. Terus kemudian diabetes niku, gula darah niku nggih. Kencing manis nek ngarani masyarakat biasanya nggih seperti itu. Nah, mungkin nanti
ini bisa Pak diterapkan dulu. Kalau kira-kira dalam prosesnya ini jenengan masih nggak bisa tidur, bisa konsultasi lebih lanjut. Seperti itu nggih Pak nggih. Nuwun saranipun. Dengan sarannya insyaallah saya tak berusaha. Karena dari masalah tetap saya mencari sumber masalah dan berusaha untuk menghilangkan masalah. Baik Bapak. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara sekali nanti tak coba dulu nanti belum berhasil saya tak matur lagi tak sewaring-waring. Ngaten nggih, matur sangat. Terima kasih Bapak.